Oke, oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Regina. Eh, Kemarin, tapi tempat saya masih hari tanggal 8 Desember hari ini. Kebetulan saya melihat mungkin sedikit yang mengerti kenapa disebut jam penuh rahmat. Ya, mungkin hari ini saya akan jelaskan mengenai hal tersebut ya. Kecilkan musik ya. Ini kita mulai bagaimana Bunda Maria Oke. Nah, itu berikutnya ya saya berikan beberapa kata-kata yang dari Bunda Maria dalam disematkan di dalam pesan khusus ini mengenai pesta eh, eh, Bunda Maria tak bernoda yang diisi menjadi jam penuh rahmat dari jam 12 sampai jam 1 siang. Meskipun berfokus pada saat rahmat, tidak disebutkan bahwa Bunda Maria datang dalam penampakan-penampakan ini dengan memohon khususnya kepada jiwa-jiwa bakti para klergi, dan religius. Berjanji untuk melindungi mereka dan memperdalam panggilan mereka jika mereka menghormatinya dalam devosi ini sebagai Rosa Mystica. Pernah dengar Bunda Maria dari Rosa Mystica yang ada 3 mawar merah, putih, dan kuning. Jiwa-jiwa bakti saat ini sedang berada di bawah serangan hebat dan mereka membutuhkan doa-doa kita. Semoga tidak ada jiwa yang terhilang. Maria Rosa Mystica, doakanlah kami. Selama periode tahun 1946, tanggal 24 November, hingga 8 Desember 1947, Bunda Maria menampakkan diri kepada Suster Pirina di sebuah gereja kecil Monticelli, Italia, sebanyak 11 kali. Pada penampakan pertama, Bunda Maria memberitahu Suster Pirina bahwa ia ingin dikenal sebagai mawar mistik dan bahwa 1 jam rahmat harus dirayakan pada siang hari 8 Desember di semua gereja Katolik di dunia. Bunda Maria ingin hal-hal ini dikenal di seluruh Italia dan seluruh dunia. Saat itu tanggal 16 November 1947. Ketika Suster Pirina menyelesaikan ucapan syukurnya setelah komuni kudus, ketika ia melihat cahaya yang besar, ia kemudian melihat sebuah penglihatan Bunda Maria sebagai mawar mistik. Suster begitu tersentuh oleh keindahan Bunda Maria yang menakjubkan, sehingga ia mulai berbicara kepadanya. Tiba-tiba suatu kekuatan lembut membuatnya berlutut di hadapan Bunda Maria. Bunda Maria mengucapkan kata-kata ini. Putraku sangat tersinggung oleh dosa-dosa ketidakmurnian. Ia sudah berencana untuk mengirimkan air bah ke atas umat manusia untuk menghancurkan mereka. Tetapi aku telah memintanya untuk menunjukkan belas kasihan dan tidak mengirimkan kehancuran. Itulah sebabnya aku menampakkan diri untuk memohon penebusan dosa dan penebusan dosa atas dosa-dosa ketidakmurnian. Kemudian Bunda Maria meminta Suster Pirina untuk membuat tanda salib dengan lidahnya pada setiap batu di tempat suci. Ini akan menjadi pengingat bagi umat bahwa aku telah menampakkan diri di sini dan tidak membiarkan umat menginjak batu-batu itu.
Bunda Maria kemudian menginjak setiap batu sehingga jubahnya menyentuh keempat batu tersebut. Pada tanggal 22 November, Suster Pirina merasakan dorongan yang kuat untuk pergi ke gereja. Pada pukul 4 sore, kepala biara, 4 suster dan sekelompok teman menemuinya. Mereka semua sedang berdoa rosario ketika Bunda Maria menampakkan diri seperti sebelumnya. Ia memerintahkan Suster Pirina untuk membuat tanda salib pada batu-batu dan memagarinya agar tidak seorang pun menginjaknya. Sekali lagi Bunda Maria meminta pertobatan. Ia berkata, pertobatan tidak lebih dari menerima semua salib kita setiap hari dengan rela. Sekecil apapun terimalah dengan kasih. Pada saat ini, ia memberitahu Suster Pirina untuk datang lagi pada tanggal 8 Desember pukul 12 siang. Ini akan menjadi saat rahmatku. Suster itu bertanya bagaimana ia harus mempersiapkan diri untuk saat rahmat ini. Bunda Maria menjawab dengan doa dan tobat. Doakan Mazmur 51 dengan tangan terentang 3 kali. Selama saat rahmat, banyak rahmat rohani akan dianugerahkan. Para pendosa yang paling keras hati akan disentuh oleh rahmat Allah. Santa Maria berjanji bahwa apapun yang diminta seseorang selama jam rahmat ini, bahkan dalam kasus yang mustahil, akan dikabulkan jika sesuai dengan kehendak Bapa yang kekal. Tanggal 7 Desember, Suster Pirina merasa ingin pergi ke gereja. Kali ini beliau ditemani oleh imam dan suster superior. Bunda Maria menampakkan diri bersama seorang anak laki-laki dan perempuan yang mengenakan pakaian putih yang indah. Suster Pirina yakin anak-anak kecil ini adalah malaikat karena mereka begitu rupawan. Bunda Maria berkata, besok aku akan menunjukkan kepadamu hatiku yang tak bernoda, yang begitu sedikit dikenal di antara orang-orang. Ia meminta orang-orang untuk berdoa bagi Rusia. Ada begitu banyak orang yang ditahan yang tidak diketahui keluarga mereka karena mereka telah pergi selama bertahun-tahun. Berdoalah untuk pertobatan Rusia, penderitaan para prajurit, dan pengorbanan serta kemartiran mereka akan membawa perdamaian ke Italia. Anak-anak kecil itu adalah Francisco dan Jacinta. Aku memberikan mereka kepadamu sebagai teman-temanmu. Kamu akan sangat menderita demi aku. Aku akan menginginkan kesederhanaan dan kebaikan darimu seperti dari anak-anak kecil ini. Bunda Maria kemudian memberkati Suster Pirina, pastor, dan semua orang yang berkumpul di sana. Kita lanjutkan lagi atau kita sambung besok? Saya lanjut lah ya, sebentar lagi ya. Pada pagi hari tanggal 8 Desember, orang-orang mulai berdatangan ke gereja kecil itu pukul 8 pagi dari kota-kota tetangga. Menjelang siang, sekitar 10.000 orang telah berkumpul untuk melihat Bunda Maria. Banyak di antaranya harus berdiri di luar karena gereja tidak memiliki cukup ruang untuk banyak orang. Suster Pirina ditemani ke gereja oleh ibu dan para brudernya, suster kepala biara, kepala polisi dari Montichiari. Suster sedang mendaraskan rosario bersama umat di tengah gereja. Tiba-tiba cahaya putih terang muncul dari langit-langit. Tangga-tangga yang panjangnya sekitar 4 meter muncul dari cahaya itu dan turun ke lantai gereja. Tangga itu dihiasi dengan indah, mawar merah, putih, dan kuning. Santa Maria tampak begitu berseri-seri, berpakaian putih dengan tangan terlipat. Ia berdiri di atas karpet indah di puncak tangga yang terbuat dari
mawar merah, putih, dan kuning. Mawar putih melambangkan semangat doa. Mawar merah melambangkan semangat penebusan dosa dan pengorbanan. Mawar kuning atau emas melambangkan semangat pertobatan. Dengan suara yang paling lembut dan penuh kasih, Bunda Maria tersenyum dan mulai berbicara. Akulah yang dikandung tanpa noda, Bunda segala rahmat dan Bunda putraku terkasih Yesus. Aku ingin dikenal sebagai mawar mistik. Keinginanku agar setiap tahun pada tanggal 8 Desember siang hari ditetapkan sebuah jam rahmat. Banyak rahmat rohani dan berkat jasmani akan diterima oleh mereka yang berdoa tanpa gangguan selama jam ini. Kemudian perlahan-lahan ia mulai menaiki tangga dengan anggun sambil menaburkan mawar saat ia berjalan hingga ia mencapai pertengahan tangga. Di sini sekali lagi Bunda Maria berkata, aku sangat berbahagia melihat begitu besarnya iman yang luar biasa saat ini, kunjungan yang luar biasa dari para umat. Suster Pirina memohon agar banyak orang berdosa diampuni. Bunda Maria menjawab, Putra ilahiku akan menunjukkan kerahimannya yang terbesar sebanyak umat berdoa bagi mereka. Aku ingin hal ini diketahui dan disampaikan kepada Paus Pius XII. Katakan kepadanya, aku ingin beliau menetapkan jam rahmat di seluruh dunia dan bahkan bagi mereka yang tidak dapat pergi ke gereja selama masa ini, dapat memperoleh rahmat ini di rumah mereka pada siang hari. Bunda Maria juga meminta agar sebuah patung dibuat dan ditempatkan di tempat beliau berdiri. Patung ini harus dibuat menjadi sebut namanya Rosa Mistika dan dibawa dalam prosesi melalui kota di mana pada saat itu banyak rahmat akan diberikan dan penyembuhan akan terjadi. Kemudian patung tersebut harus dikembalikan ke gereja. Saya kira sampai dulu di sinilah. Besok baru kita sambung lagi ya. Terima kasih.